Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy English. Hello boys and girls. Di video kali ini kita akan membahas materi grammar focus di unit 7 yaitu will, offer, and promise. Sebelum kita mulai, marilah kita awali video pembelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang di dalamnya ada kata will dan bisa digunakan sebagai offer, tawaran, ataupun promise, janji. I'll ask my sister to give us a bracelet. Saya akan meminta saudari perempuan saya untuk memberi kita gelang. I'll get my mom to make us a costume. Saya akan meminta ibu saya untuk membuatkan kita kostum. We'll get some sandwiches from the shop. Kita akan membeli sandwich dari toko. I'll shut the window. Saya akan menutup jendela itu. I'll bring some water. Saya akan membawakan air. Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang di dalamnya ada kata will. I'll, I will, we will. Dan kalimat ini bisa digunakan sebagai janji ataupun penawaran. Nah, supaya lebih jelas, ini ada contoh percakapan singkatnya. We need some games for our party. I'll ask my mom to help us. Nah, di sini ada orang yang bilang, kita butuh game nih untuk pesta kita nanti. Oh ya udah, nanti aku minta mama deh buat nolongin kita. Nah, ini bisa berarti sebuah tawaran ataupun janji. Kalau misalnya hal ini dilakukan, jadi dia langsung bilang mamanya via WA atau di telepon, berarti ini adalah sebuah tawaran. Tapi kalau dia mengatakan ini, lalu besoknya atau pulang sekolah baru dia ucapkan ke mamanya atau dia bilang ke mamanya, "Ma, bantuin kami dong buatin games buat pesta." Berarti ini adalah sebuah janji. Nah, kalau kalimat yang kedua, it's cold in here. I'll shut the window. Wah, di sini dingin ya. Oke, nanti aku tutup jendelanya. Nah, ini adalah sebuah tawaran karena pasti itu akan langsung dilakukan oleh orang yang mengatakan I'll shut the window. Nanti aku tutup jendelanya. Kemudian yang ketiga, I've got a cold. I'll give you some medication. Saya lagi demam nih, lagi flu nih. Ya udah, nanti aku kasih obat ya. Nah, ini bisa sebuah janji kalau misalkan ini terjadi di telepon. Misalkan temen, biasanya kalau orang ini ya ngekos ya, kakak-kakak mungkin ada yang punya saudara yang lagi kuliah itu ngekos, mungkin bareng teman kosnya kan, waduh aku sakit nih bro, oh ya udah bro, nanti aku bawain obat ya. Ini tapi posisinya lagi telepon-teleponan atau lagi WA gitu ya. Nah, kalau misalkan di rumah nih, misalnya kakak Noval sama adik Salima di rumah, I've got a cold, kata adik Salima. Terus kakak Noval bilang, I'll give you some medication. Nah, ini berarti sebuah tawaran. Ayo nanti kakak ambilin obat, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah will ini dapat digunakan satu untuk tawaran dan dua juga untuk janji. Dan kapan kalimat itu dianggap sebuah janji? Ketika dari dia mengucapkan dan pelaksanaannya itu cukup lama. Jadi tadi, nanti aku kasih obat ya, tapi ternyata 2 jam kemudian karena masih di telepon, masih di jalan, berarti itu sebuah janji. Tapi kalau misalnya sesuatu itu bisa langsung dilakukan, itu adalah sebuah tawaran. Oke? Jadi sangat simpel dan sangat mudah untuk kita mengerti. Tergantung konteksnya, tergantung kapan kita berbicara dan kapan kita melakukan apa yang kita katakan kepada seseorang. Jadi kalau kita langsung melakukan apa yang kita bilang tadi, kayak I'll ask my mom to help us. Kalau langsung dibuat, berarti itu sebuah tawaran. Tapi kalau itu nanti agak beberapa lama dikit, itu namanya janji. Intinya, kita bisa membuat janji ataupun tawaran menggunakan kata will. Karena di materi kelas 4 kemarin, kita belajar will untuk sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan, atau cita-cita. Hari ini kita belajar fungsi will yang lain, yaitu untuk membuat tawaran ataupun janji. Oke? Kakak-kakak, demikianlah materi yang dapat kita bahas di video kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. So, see you on our next learning video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.